Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita ada pelajaran matematika ya nak, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau singkatan dari KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu kelipatan persekutuan? Ya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih ya. Kelipatan yang sama, kalau kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih. Itu kelipatan persekutuan. Kemudian kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil ya. Ingat anak ustazah, kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut itu yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi kita cari kalau KPK ini adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya itu yang paling kecil dari kelipatan persekutuan yang lain. Nah, seperti itu anak ustazah. Sekarang kita masuk contoh. Misalnya tentukan ya, kita sekarang soalnya tentang KPK ya anak ustazah. Tentukan KPK. Apa tadi KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Tentukan KPK dari 6 dan 12 misalnya ya anak ustazah. Maka kita lihat di sini tadi kita harus mencari kelipatan dari 6. Ini di sini ustazah punya dua cara ya anak ustazah. Sekarang cara yang pertama ini bisa seperti ini. Kita tentukan dulu kelipatannya. Kelipatan dari 6. Kelipatan 6 berapa? 6 dikali 1 6, kemudian 6 dikali 2 12, 6 dikali 3 18, 6 dikali 4 24, 6 dikali 5 30 ya, 6 dikali 6 36 dan seterusnya ya anak ustazah. Itu kelipatan dari 6. Kemudian kita cari juga kelipatan dari 12. Nah, di sini ya, kelipatan 12. Maka kita cari sini 12, kemudian 24, kemudian 36, kemudian berapa lagi? Kemudian 48 dan seterusnya. Nah, ini anak ustazah. Ini untuk kelipatan dari 12. Nah, sekarang anak ustazah, karena kita ini tadi cara pertama ya anak ustazah, cara pertama kita bisa mencarinya seperti ini. Kita cari kelipatan dari 6 dan 12 dengan cara seperti ini. Kemudian kita lihat kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan 6 dan 12. Berarti cari angka yang sama. Dari 6 dan 12 ini kita cari angka yang sama. Mana angka yang sama di sini? Iya, 12. 12 sama ya. Nah, kemudian berapa lagi? 24. Kemudian 36. Nah, ini anak ustazah. Jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 12 adalah berapa? 12, kemudian 24, 36. Itu kelipatan persekutuan dari 6 dan 12. Nah, sekarang kita cari lagi KPK. Tadi yang ditanya adalah KPK. Bagaimana KPK itu? Kelipatan persekutuan yang terkecil. Berarti kita cari nilai yang paling kecil dari kelipatan persekutuan ini. Ya, nilai yang paling kecil berarti berapa? 12. Jadi KPK dari 6 dan 12 adalah berapa? 12. Nah, ini anak ustazah. Nah, seperti itu. Itu untuk KPK dari 6 dan 12. Jadi KPK ini adalah kita cari nilai yang paling kecil. Setelah kita tahu tadi kelipatan persekutuannya dari 6 dan 12, maka kita cari lagi mana yang nilainya yang paling kecil, itulah dia KPK-nya. Nah, kemudian ini cara yang pertama ya anak ustazah. Kemudian cara yang kedua, ini terserah anak ustazah mau yang pakai yang mana ya. Cara yang kedua ini kita menggunakan pembagian faktorisasi ya. Pembagian faktorisasi.
atau menggunakan pohon faktor ya. Kayak kemarin kita pelajari tentang menggunakan pohon faktor. Bagaimana caranya? Maka kita cari pohon faktor dari 6. Maka bagaimana caranya kemarin? Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 3. Nah, mentok di sini. Selesai di sini, berarti faktorisasi primanya di sini kita menggunakan faktorisasi prima ya. Dengan cara yang kedua ini, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Nih, 2 sama 3. Kemudian 12. Kemudian kita cari 12. Tadi 12 ya. Nah, kalau 12 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2. 12 dibagi 2 berapa? Ya, 6. Kemudian 6 dibagi 2 3. Nah, faktorisasi primanya berapa di sini? Berarti di sini faktorisasi prima tadi ini 6, di sini 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini untuk faktorisasi prima dari 12. 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 yang ini ya anak ustazah. Karena dia 2 kali 2-nya maka kita pangkatkan saja. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ini anak ustazah. Jadi ini untuk menggunakan faktorisasi prima dengan cara menggunakan pohon faktor. Ini untuk cara yang kedua, untuk mencari KPK. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. Bagaimana caranya menentukan KPK-nya menggunakan faktorisasi prima ini? Maka kita lihat di sini 2 ini sama ya. Di faktorisasi prima 6 dan 12 ini ada 2, sama-sama ada 2. Ya, sama ada 2. Maka yang kita ambil yang mana 2-nya? Ya, yang nilainya paling tinggi yaitu 2 pangkat 2 yang ada pangkatnya. Ya, 2 pangkat 2. Misalnya di sini ada seperti ini anak ustazah, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Nah, maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 4 yang pangkatnya paling tinggi ya anak ustazah. Ini untuk mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor ini. Kemudian ini 2 pangkat 2 dikali berapa? Dikali 3 ya. Di sini ada 3, sama-sama ada 3. Maka satu aja kita buat ya. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi berapa? 2 pangkat 2 dikali 3. Iya, 2 pangkat 2 ini adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 3. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sama ya seperti ini hasilnya. Ini untuk cara yang pertama tadi. Ya, kita menggunakan kelipatan seperti ini ya. Cara yang pertama kita menggunakan kelipatan 6 ya, 12, 18, 24, 30, 36 ya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuannya ya, ada 12, ada 24, ada 36. Ini untuk kelipatan persekutuan 6 dan 12. Kemudian baru kita tentukan KPK-nya. KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Kita cari yang terkecil. Berarti di sini yang paling kecil yang sama adalah 12. Nah, itu untuk cara yang pertama. Anak ustazah bisa catat ya, anak ustazah bisa catat di buku catatannya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita menggunakan pembagian faktorisasi prima ya dengan cara menggunakan pohon faktor ya, pohon faktor dari 6 dan 12. Tentukan faktorisasi prima dari 6 dan 12. Tentukan KPK-nya. Tentukan KPK dari 6 dan 12. Kita cari menggunakan pohon faktor. Maka di sini 6 dibagi 2, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 6 dibagi 2 3 ya. Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 yang ini ya. Kemudian faktorisasi dari 12 ya, 12 dibagi 2 6, 6 dibagi 2 3. Maka 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 dikali 3 karena di sini 2-nya 2 kali, maka 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kemudian KPK-nya. Maka kita cari KPK dari 6 dan 12 ini berarti 12. Karena di sini 2 pangkat 2, kita cari di sini karena di sini 2-nya ada 2 kali ya, anak-anak ustazah. Di 6 dan 12 ada 2. 2 yang pertama ini hanya 2, yang kedua berpangkat, maka kita ambil yang nilainya paling tinggi yaitu 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya sini sudah ada ya anak-anak ustazah.
Karena di sini sama, maka kita buat 1 kali saja. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. Maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, itu untuk cara yang kedua. Itu saja anak ustazah. Semoga anak ustazah semuanya bisa memahami penjelasan dari ustazah. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.